Shalom. Shalom. Selamat sore, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Selamat sore juga untuk yang live streaming. Saya mengucapkan selamat bergabung dimanapun saudara-saudara berada. Kita hari ini mau bersatu hati, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita yang Maha Agung. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi mempersiapkan diri kita untuk kita memuji dan menyembah Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini kami bisa ada ya Tuhan, kami sehat, kami semua diberkati dengan begitu banyak berkat yang daripada-Mu. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan memberikan kesehatan. Kami bisa berjalan, kami diberi kekuatan dengan tangan dan kaki kami yang sudah Tuhan berikan. Biarlah hidup kami boleh sungguh menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Kami juga mau terus memuji dan menyembah-Mu, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Ini kami ya Bapa. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami di atas mezbah-Mu, di altar-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami akan ibadah, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang pimpin untuk WL Singer, pemusik, koleksan, terlebih untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman, untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang beribadah pada hari ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, layakkan kami, tahirkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Seperti
bersyukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Walaupun keadaan seringkali menghimpit, pergumulan hidup siap terus menekan kehidupan kami. Kami mau menyatakan satu hal, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau berkomitmen ya Bapa, apapun kondisinya. Pada saat kami lemah atau gloria, pada saat kami berlimpah ataupun kami kekurangan ya Tuhan ya Tuhan. Kami hanya memandangmu ya Bapa. Sekali Yesus tetap Yesus. Kau yang mengurapi dan memberkati setiap kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Karena kami lemah. Ini doa kami Yesus. Ku kuat maupun
mempesona hatiku. Jadi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami. Setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah, kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona kami. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru. Kami Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, puji Kau selamanya. Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, puji Kau selamanya. Marilah kita mau menyatakan sekali Yesus, datang Yesus. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya.
kami yang selalu menyertai kami, Yesus. Anggur yang baru, minyak yang baru, ya Bapa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Inilah komitmen kami ya Tuhan. Apapun keadaannya, walaupun ada peperangan, walaupun seringkali kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk memecah belah kami, membuat kami lemah, tapi biarlah Engkau, Roh Kudus, yang menguatkan kami. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang menguatkan. Biarlah kehidupan kami sampai pada akhirnya tetap pada komitmen kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan bersuka cita lebih lagi untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau datang ke bait Tuhan dengan segala hati kita yang selalu mengucap syukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam perhatiannya, dengan hati bersuka rasakan dan nyata betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam perhatiannya, dengan hati bersuka rasakan dan nyata betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Kawasannya selamanya, kawasannya selamanya, kawasannya selamanya, kasih setianya. Kita terus mengucap syukur apapun yang menjadi kondisi kita. Amin. Amin. Kita mau terus memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang selalu mengucap syukur. Karena Tuhan mau kita senantiasa untuk hal kecil sekalipun kita terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Yesus kita. Haleluya Yesus. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, menuhi baitnya dengan
Terlebih hari ini kita akan mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hidup kami bukan dari roti saja. Kami butuh firman-Mu ya Bapa. Kami butuh kekuatan daripada-Mu Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Bapa, sehingga kami mengerti apa yang akan disampaikan ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, isi hati-Mu terhadap kami Tuhan. Karena kami lemah ya Bapa. Kami butuh firman-Mu. Engkau yang memberikan hikmat-Mu, wahyu daripada-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Kau sampaikan. Dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai suatu saat nanti kami akan menerima apa kehidupan kami. Kuli bertanya. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
di dalam hidup kami. Dan disini kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengurapan lawanan-Mu, jamahan-Mu dalam hidup kami. Kuri biara bahasa Tuhan lo kekuatan di dalam hidup kami. Kita bahaya sikit Lord Jesus. Tuhan penolong di dalam hidup kami. Kira bauri asana. Tuhan yang membela kami. Kuri biara Lord. Katakan sungguh aku mengucap syukur. Tuhan lo penyembuh dalam hidup kami. Aku percaya malam hari ini Tuhan beri hati yang baru, roh yang baru, urapan yang baru. Karena dari hasil Lord Jesus, kiranya kami mau bangun iman kami, kami mau bangun roh kami demi nama Yesus. Urapan-Mu turun atas kami. Kami lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, nama-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Beri biasa dalam aja. Kau boleh sampaikan Tuhan. Sampaikan Rayaso. Apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu. Berihin mari biasa. Urap parehana asana. Aku percaya Tuhan yang ambil alih dari awal hingga akhir. Bukan nama-Mu yang berbicara, tapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam nama Yesus. Karena kami rindu terus dituntun ya Abah, dibimbing, diarahkan Tuhan, dibentuk. Kami reaksi, kami mau hidup di kebenaran di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, aku mengucap syukur Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya bersama saya mau katakan, amin. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Shalom saudara, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Siapa merasakan Tuhan Yesus dahsyat, angkat tangannya. Haleluya. Saudara, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Ya, sebentar lagi. 1 bulan lagi saudara. Gak kerasa ya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata dan sempurna. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Ya. Kemarin saya sudah menyampaikan, tapi temanya sama. Tapi saya percaya di tempat ini Tuhan akan menyampaikan hal yang berbeda. Yuk kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Mungkin saudara yang sudah mendengar, tapi saudara simak apakah sama apa yang Tuhan pesankan. Ya, sebelumnya saya mau sedikit, mungkin pendoa ada yang masih ingat ya. Ketika kita berdoa, karena saat ini kita sedang berpuasa selama berapa hari saudara? 20 hari. Sekarang baru hari ke-7 ya, ke-8. Saat kita terus berdoa, Tuhan katakan, nak, sampaikan. Karena saat ini Tuhan mau setiap kita memiliki roh yang dibangun, roh yang hidup, bukan roh yang tertidur. Ya, mari kita baca 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita apa? Tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab itu baiklah jangan apa? Tidur. Bukan berarti saudara nggak boleh tidur begadang terus. Enggak ya saudara. Jangan tidur di sini adalah tidur secara rohani. Saudara, tidur itu secara jasmani mata kita itu tertutup. Betul apa betul? Ada nggak yang tidur matanya melek? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau tidur apa? Matanya tertutup. Tapi dengar baik-baik, saat ini banyak orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, dia tertidur. Apa yang tertidur? Rohaninya. Bu, kalau rohaninya tertidur, apanya yang tertutup? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hatinya. Hati-hati ya anak Tuhan. Haleluya. Saudara, orang yang tertidur secara rohani, hatinya itu tertutup, saudara.
mengingatkan buat saudara dan saya. Firman ini pedang bermata dua. Tuhan menegur saya juga, mengingatkan saya, nak, bangun rohanimu, jangan tertidur. Makanya saudara, kita GKKI Penabur Benih, kita melaksanakan puasa yang Tuhan perintahkan 20 hari. Kok 20 hari sih? Karena kita menyadari kita perlu tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, bimbingan Tuhan. Karena kita gak mau berjalan tanpa Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Tidur secara jasmani itu bermanfaat karena kita istirahat dari kecapean, kelelahan. Tapi luar biasa, kalau tidur secara rohani, dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini, itu akan merusak hidupmu. Merusak apa? Hidupku. Kenapa Bu merusak? Karena engkau lama-lama engkau akan mengalami kematian secara rohani. Kalau kita terus rohnya tertidur, maka kita akan mengalami kematian rohani kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kenapa Tuhan ingatkan, nak? Di akhir zaman ini banyak orang yang sedang berjalan di zona yang nyaman. Rohaninya tertidur. Luar biasa. Mungkin saya bertanya, Bu, apa sih ciri-cirinya orang tertidur? Apa sih ciri-cirinya orang yang tidur rohaninya? Kita mau dengar baik-baik, saudara. Yang pertama, orang ini malas. Yuk kita koreksi diri kita. Orang yang tidur rohaninya itu malas. Malas apa saudara? Bisa jawab gak? Malas apa? Kok pada dia? Malas apa Pak? Malas ibadah. Terus malas apa lagi? Doa. Terus malas apa lagi? Baca firman. Terus malas apa lagi? Melayani. Terus malas apa lagi saudara? Malas menjadi saksi, jadi berkat. Ini ciri-ciri orang yang tertidur rohaninya, mulai ada kemalasan di dalam hidupnya. Mau ibadah malas Bu, mau doa malas nanti aja, mau melayani malas Hati-hati saudara, kalau ada roh kemalasan di dalam hidup kita, berarti rohani kita lagi apa saudara? Tidur. Hati kita tertutup. Gak ada sedikit pun kerinduan akan Tuhan. Rasa lapar, haus akan Tuhan, ingin melayani, gak ada saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Yang kedua bukan malas, tapi ada kelesuan. Beda ya, malas sama lesu ya. Ada kelesuan, gak ada gairah. Gak ada gairah. Sama sekali hidupnya tidak ada gairah. Gairah apa Bu? Hidupnya orang yang mengalami kelesuan secara rohani, yang dipikirkan bukan perkara-perkara rohani. Dengar baik-baik. Yang ada di benak pikiran, yang ada di dalam hidupnya, yang ada di dalam hatinya, itu bukan perkara-perkara rohani yang dia cari. Yang dia cari berkat Tuhan. Yang dia cari apa? Dia memikirkan perkara-perkara yang dunia. Dia tidak mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Hati-hati. Berarti kita itu lagi apa? Tidur secara rohani. Orang-orang seperti ini saudara, dia yang mengalami kelesuan secara rohani, dia melalaikan jam-jam doa. Hati-hati ya. Apa saudara? Melalaikan jam-jam doa. Gak berdoa gak apa-apa. Bu, saya sudah berdoa. Ya, betul. Tapi doanya laporan doang. Tuhan, saya butuh dana untuk beli beras. Laporan doang sama Tuhan. Itu masih mending berdoa. Ini jam-jam doa aja lupa saudara. Ya. Kita selalu berdoa jam 7. Jam-jam doa jam 7 itu lupa. Jam berapa ya? Enggak doa. Hujan. Ada yang ketawa. Hujan Bon, gede Bon. Dahsyat. Hati-hati ya, jangan sampai kita tertidur rohani kita. Kalau Tuhan berpesan, nah doakan, banyak orang-orang yang sekarang banyak rohaninya tertidur tanpa kita sadar.
Semua dikerjakan dengan rutinitas. Semua dikerjakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Show. Apa? Show ya. Panggung ya. Manggung. WL mau jadi panggung doang. Gak ada hatinya untuk menyembah Tuhan. Gak ada hatinya untuk beribadah, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hanya jadi panggung. Khotbah hanya di panggung doang. Pengen namanya viral ya. Bulan ini viral gak ya? Saya gak cari viral saudara, tapi saya cari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di akhir zaman ini anak-anak Tuhan, jangan pernah padam roh kita. Hati-hati. Kalau kita motivasi kita salah, kita akan mengalami kematian secara rohani. Lama-lama saudara, kalau motivasi kita melayani bukan untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, lama-lama saudara akan suam-suam kuku. Rohani kita padam, ada kelesuan. Nggak ibadah juga nggak apa-apa, nggak melayani juga nggak apa-apa. Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak? Tapi kata Tuhan, emang gue pikirin. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Kalau Tuhan masih ingatkan, beritahu, jangan tertidur rohanimu seperti orang-orang lain. Kalau orang-orang lain di sini ada ya, nabur benih luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan, berjaga-jaga dan sadar. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Kita malas berdoa, malas ke gereja, malas melayani, nggak sadar tuh. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah berbicara, berarti hal yang sangat penting. Amin. Saat seseorang hidup di dalam keinginan dagingnya lebih kuat, itu pun artinya rohaninya tertidur. Anak-anak Tuhan, kita mau sadar, kadang kita gak punya rasa. Di dalam hati kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Kadang tanpa sadar, cukup puas, yang penting aku sudah ibadah, yang penting aku sudah doa bun, yang penting aku sudah baca firman, aku puas bisa melayani. Bukan itu yang Tuhan cari. Banyak orang yang melayani, banyak orang yang suka berdoa, tapi rohaninya tertidur. Amin. Apa saudara? Rohaninya tertidur. Bukan hanya rohani yang tertidur, jasmaninya juga. Hamba Tuhan khotbah jerit-jerit biar Ada nggak yang tidur di sini? Tidak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Aduh. Hati-hati saudara. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, miliki hati yang terbuka dari Tuhan. Miliki hati yang punya rasa haus, lapar, dahaga akan Tuhan. Memiliki hati yang benar-benar merindukan Tuhan. Miliki hati yang benar-benar cinta Tuhan. Seperti pujian, saya gak janjian dengan WL. Kita punya hati sekali Yesus tetap. Amin. Aminnya di sini di rumah nggak sadar lagi, lupa lagi. Jangan anak-anak Tuhan. Kita mau sadar hari-hari ini. Jangan kedagingan kita yang menguasai hidup kita. Jangan kedagingan yang menguasai hidup saudara dan saya. Kalau itu yang saudara alami, maka engkau akan mengalami rasa bosan, jenuh. Ini akan saudara alami. Bosan jadi WL, bosan jadi singar, bosan melayani. Semuanya dikerjakannya udah mulai malas. Udah bosan, udah jenuh. Hati-hati. Berarti saat ini roh kita sedang tertidur. Wow, dahsyat. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau bangun.
miliki roh yang hidup. Katakan kiri kananmu, miliki roh yang hidup. Roh yang dibangun, saudara. Orang yang tertidur kadang-kadang untuk apa capek-capek melayani Tuhan. Gak ada untungnya buat saya. Iya, betul. Buat apa capek-capek gak ada untungnya? Buang-buang waktu saya melayani Tuhan. Buang-buang waktu saya berdoa. Buang-buang waktu saya beribadah. Luar biasa saudara anak Tuhan. Jangan kita seperti itu. Hari ini saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya supaya kita terus memiliki roh yang berjaga-jaga. Katakan kiri kananmu, roh yang berjaga-jaga. Bukan roh yang tertidur. Saya mau sadar bahwa saya memerlukan Tuhan. Katakan yes. Saya memerlukan Tuhan Yesus, angkat tangannya. Kita perlu Tuhan. Makanya jangan rohani kita tertidur. Akhirnya lama-lama kalau orang yang tidur apa? Mimpinya nggak jadi kenyataan. Doanya nggak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena rohanimu tertidur. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Mari hari ini anak-anak Tuhan kita mau berjaga-jaga. Kenapa firman Tuhan katakan berjaga-jaga? Karena iblis, saudara, selalu ingin mencuri di dalam hidup kita. Karena iblis, saudara, ingin selalu menipu hidup saudara dan saya dengan iming-iming. Luar biasa anak-anak Tuhan di tempat ini. Iblis itu selalu menyesatkan kita supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak melayani Tuhan, supaya kita sudah tidak ibadah, tidak berdoa, tidak baca firman. Iblis itu selalu menyesatkan anak-anak Tuhan supaya kita selalu merasa, oh saya nggak punya masalah, saya ada di zona yang nyaman. Saya nyaman kok, saya nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Ingat, dengar baik-baik, jangan punya masalah baru cari Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya bersyukur punya jemaat yang selalu berdoa. Ya, tiap jam 7 kita berdoa. Buat bangsa Indonesia, buat kota Sukabumi, buat keluarga-keluarga, buat penabur, buat semuanya. Kita nggak pernah lepas dari doa. Kenapa kita berdoa? Karena kita mau punya roh kita tidak tertidur. Berjaga-jaga dengan berdoa. Anak-anak Tuhan, kita lihat yuk Mazmur 13 ayat 3. Saya terberkati loh dengan firman Tuhan ini. Karena firman ini teguran buat kita. Yuk kita lihat yuk. Mazmur 13 ayat 3. Mazmur 13 ayat yang ketiga. Kita mau baca saudara supaya kita mengerti. 2, 3. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah apa? Mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati secara tertidur pun secara ini yang saya katakan. Orang yang tertidur hatinya tertutup itu merusak rohaninya. Makanya anak-anak Tuhan kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, jangan biarkan aku tertidur, jangan biarkan rohku tertidur. Kalau Tuhan masih mengingatkan, kalau Tuhan masih menegur kita, berarti Tuhan sayang gak sama saudara? Sayang. Cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Dia gak pernah tinggalin kita. Ada hal yang gak beres, cepat-cepat Tuhan kasih tahu. Nah, jangan tertidur. Luar biasa. Tuhan ingatkan anak-anak Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku Tuhan. Ini minta permohonan sama Tuhan. Jangan biarkan rohaniku tidur Tuhan. Aku minta Roh Kudus terus ingatkan aku, bangunkan aku, bangkitkan aku. Ada amin saudara? Roma 13, yuk kita buka ayat 11. Saudara harus tetap berjaga-jaga berdoa, minta Roh Kudus buka mataku supaya mataku bercahaya, mataku terbuka, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita baca. Hal ini harus kamu lakukan hal ini. Jadi saudara harus
Lakukan, bukan dengar doang firman tapi nggak dilakukan. Ini firman Tuhan perintah buat saudara saya. Hal ini kita harus lakukan dalam hidup kita. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. Katakan, bangun dari tidur. Tepak kiri kanan saudara biar ngeh. Kalau ada yang tidur beneran, getok aja kepalanya. Enggak ya, saya nggak ngajarin nggak bener ya. Aduh, luar biasa. Bangun dari tidurmu. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dahsyat. Tuhan ingatkan ini buat saudara, buat saya, anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan semakin luar biasa. Dengar baik-baik saudara, menjelang kedatangan Tuhan, kehidupan saudara bukan semakin indah. Kehidupan saudara bukan semakin mudah. Kehidupan saudara bukan semakin baik, tapi sebaliknya. Keadaan zaman semakin susah, semakin sulit. Betul apa betul? Firman Tuhan ini sedang digenapi, saudara. Peperangan terjadi, krisis di mana-mana. Tapi saya percaya firman Tuhan sedang digenapi. Bencana alam. Ini Tuhan sedang mengingatkan kita supaya kita tidak tertidur rohaninya. Ini alarm dari Tuhan buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Dia cinta kasihnya sama kita. Begitu luar biasa. Saya bersyukur saudara. Hidup semakin hari bukan semakin indah. Banyak goncangan-goncangan terjadi di dalam hidup kita. Namun satu hal saudara, Tuhan ingatkan buat kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Supaya hidup saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu kuncinya anak-anak Tuhan. Untuk menghadapi akhir zaman, dunia hari-hari ini yang semakin tidak menentu, goncangan akan terjadi. Dengar baik-baik. Saat kita berdoa awal bulan 2024, nak terus berdoa, goncangan akan terjadi, bencana alam, gunung meletus. Anak-anak Tuhan terus miliki roh yang tidak tertidur, supaya kita dapat berjaga-jaga. Tapi anak-anak Tuhan gak usah takut. Katakan, saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus. Amin. Tuhanlah perlindungan di dalam hidup kita. Kuncinya satu, mendekat kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya mengajak saudara dan saya yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, mulai hari ini, mulai fokus kita itu pada hal-hal yang mendekatkan diri kita sama Tuhan. Bu, gak usah kerja dong saya. Tidak, gak kerja, jangan makan, tetap bekerja, tapi kita intim terus cari Tuhan, mendekatkan diri kita sama Tuhan. Ingat ya saudara, ini sudah tidak ada waktu lagi. Firman Tuhan katakan, sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidur. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, nggak ada waktu lagi buat kamu tidur ya rohaninya. Amin. Amin. Gak ada waktu lagi untuk kita tidur, saudara. Malas, tidak bergairah, suam-suam kuku. Mulai mendekatkan diri kita sama Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah berbicara seperti ini, kita harus waspada. Harus sadar. Harus terus berjaga. Berdoa, mendekatkan diri kita. Ada Tuhan beri kesempatan waktu untuk melayani enggak? Layani, jangan hitungan sama Tuhan. Jangan cari ketenaran. Mau melayani supaya viral, enggak saudara. Tuhan enggak akan angkat itu saudara. Tapi ketika kita mau memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan berkati hidup saudara dan saya. Amin. Amin.
orang yang berjaga-jaga. Orang yang terbangun adalah orang yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara mau hidup di dalam tuntunan Tuhan? Saudara mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Saudara mau hidup dibimbing, diarahkan oleh Tuhan? Kuncinya satu, miliki keintiman. Bangun rohani kita, jangan tertidur. Karena orang yang tertidur lama-lama mati rohaninya. Firman Tuhan katakan, karena waktu sekarang telah tiba saatnya, kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin, saudara. Amin. Ada satu komitmen. Tuhan, saya mulai hari ini, saya mau bangkitkan, mau bangun kembali rohani saya. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau berjalan dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup saya, yang menuntun, mengarahkan, membimbing hidup saya, karena saya perlu Tuhan di dalam hidup. Kenapa kita berpuasa? Saya selalu berkata, Tuhan, kuduskan puasa saya. Saya berpuasa karena saya merasa saya tidak mampu tanpa Tuhan. Saya berpuasa karena saya butuh Tuhan yang selalu menuntun, mengarahkan, membimbing hidup saya, supaya saya hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan saya bukan hanya mendengar, tapi firman Tuhan katakan, lakukan di dalam hidup. Saya mau belajar untuk melakukannya. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk, mari kita mulai berjalan dalam kuasa Tuhan. Berjalan dengan kuasa Roh Kudus adalah satu-satunya cara hidup kita yang benar untuk menjalani kekristenan kita. Ada amin? Amin. Karena saya percaya, saudara, Tuhan katakan, nak, pergunakan waktumu selama Tuhan masih memberi nafas kehidupan. Selama saya masih hidup, saya mau mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Tantangan ada enggak? Proses ada enggak? Ujian ada enggak? Ada. Tapi di balik semua itu, saya percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Yang percaya bersama saya, sama-sama katakan amin. Oleh sebab itu, saya mengajak anak-anak Tuhan di tempat ini, jemaat penabur benih, pergunakan waktu, kesempatan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita melayani pun, kita melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ibadah pun bukan sekedar hadir, duduk dengar firman, tapi kita memuliakan nama Tuhan. Kita memberi persembahan pun, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ada berkat yang Allah berikan dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Terakhir ya, Yohanes 9 ayat 4, ini benar-benar terakhir. Kita bersyukur ya buat firman Tuhan hari ini. Yohanes 9 ayat yang keempat. Ya, kita baca yuk. 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Apa artinya ayat ini? Selama masih siang, masih ada waktu, ada kesempatan, Tuhan beri saudara dan saya hidup. Mari hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tantangan, ujian, proses ada dalam hidup kita, tapi tidak melemahkan iman kita pada Tuhan Yesus, tidak melemahkan, menggoncangkan iman kita pada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani Tuhan Yesus tetap melayani Tuhan. Ada tantangan, ada proses, tapi saya mau tetap melayani Tuhan. Selama masih siang. Kalau udah datang malam, artinya apa? Bukan tidur. Kalau sudah datang malam, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau Tuhan sudah datang, gak ada satu pun yang bisa bekerja. Kalau Tuhan sudah panggil kita pulang, makanya kita siap-siap ya, sebelum dipanggil pulang sama Tuhan, yuk
Sebelum ketemu sama Tuhan Yesus, yuk pergunakan kesempatan yang ada kita untuk melayani Tuhan. Bu, kan saya masih muda, baru 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Gak apa-apa Bu, nanti aja ya. Yang tua-tua aja nih kayak Bulani, udah 50 ke atas ya. Pak Penny berapa tahun? 40 tahun ya? 17 tahun ya? Ya. Gak, saudara. Selama Tuhan beri kesempatan, kita mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Kita bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Pergunakan waktu yang ada saat ini buat saudara, buat saya di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak melihat saudara, siapa saudara, jabatan, kedudukan, kehebatan, kekayaan, harta. Dengar baik-baik, itu akan ditinggalkan oleh engkau. Nggak dibawa pulang. Tapi apa yang kita bawa pulang? Iman kita pada Tuhan Yesus. Apa yang kita bawa pulang? Hidup kita. Ketika kita masih hidup, kita bekerja mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang, memperkenalkan Yesus dimanapun kita berada, melihat Yesus di dalam diri kita. Amin. Amin. Melihat Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, saya bersyukur, saya sangat berterima kasih ketika Tuhan tegur ini buat kita. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan baik, saya akan sampaikan firman, karena ini firman bukan dari saya pribadi. Karena waktu kita doa puasa, Tuhan ingatkan, nak, sampaikan. Karena saat ini banyak orang-orang yang tertidur rohani. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini bangun yuk, bangun yuk, bangun yuk, bangun. Biar kita mau sadar, semakin hari rohani kita semakin meningkat, semakin hari rohani kita semakin kita sadar kita butuh Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara? Mari pergunakan waktu dan kesempatan hari ini. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita mau lakukan. Bangun roh kita. Jangan kita tertidur. Kita mau bangun. Punya komitmen. Saya komitmen Tuhan mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Saya komitmen tidak melalaikan waktu-waktu doa saya. Saya komitmen saya tidak melalaikan ibadah saya. Saya komitmen saya tidak melalaikan melayani Tuhan. Saya komitmen saya mau menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita komitmen, ada berkat yang Allah sediakan. Amin. Saat kita berdoa puasa juga kita dapat di dalam Yesaya. Ada yang ingat? Kita buka dulu yuk ayatnya terakhir. Ini sekali lagi terakhir. Yuk, Yesaya berapa? 66 ayat. Lupa 12. Yuk kita buka ya. Kalau saudara mau mengalami ini, kerjakan rohani kita, nggak boleh tidur. Ya. 2, 3 kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ganti Tuhan. Tuhan mengalirkan kepada saya apa? Keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Amin. Yang amin cuma satu orang. Amin. Nah, begitulah kita respon sama firman ya. Sebab inilah firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan mengalirkan keselamatan kalau kita rohaninya tidak tertidur. Bahkan seperti sungai, kekayaan bangsa-bangsa seperti sungai itu air yang mengalir deras dari surga, mencurahkan berkatnya dalam hidup saudara. Amin. Berkat bangsa-bangsa turun di dalam hidup saudara dan saya. Saya bukannya berbicara tentang materi, tapi berkat yang begitu luar biasa. Itu akan banjir dalam hidup saudara. Berkat damai, sukacita, berkat kelimpahan, ketenangan jiwa, sejahtera. Itu kita dapatkan dari Tuhan. Seperti batang air yang membanjir, kata Tuhan. Sukacita kita, wow, luar biasa. Kamu akan menyusu. Menyusu artinya engkau tidak berhemat, engkau tidak kekurangan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kau butuhkan. Yang percaya bersama saya katakan, Tuhan akan menggendongmu. Bersyukur
Enak banget kita digendong sama Tuhan. Bahkan kata Tuhan, aku akan belai-belaikan, membelai hidup saudara. Saudara akan dibelai-belai di mana? Di pangkuan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau belai-belai saudara kalau saudara jauh sama Tuhan? Bagaimana Tuhan mau menggendong saudara sedangkan saudara jauh? Saya nggak bisa gendong Arwan, nggak bisa gendong Gabriel karena jauh. Tapi kalau saya dekat bisa belai-belai mereka. Makanya kuncinya apa? Dekat dengan Tuhan. Bangun rohani kita. Saya mengajak saudara di akhir zaman ini, saudara, kedatangan Tuhan semakin dekat. Firman Tuhan sedang digenapi, saudara. Semua yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah kerjakan semuanya. Bencana alam semua sudah terjadi. Peperangan. Tapi kita anak Tuhan, gak usah takut. Selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menggendong kita. Selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menjadi penyedia dalam hidup kita. Selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengalirkan keselamatan dari surga buat saudara dan saya. Selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membelai-belai kita. Artinya kita susah, Tuhan hiburkan. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan di pangku Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau ngalami enggak? Mau ngalami enggak? Mau banget. Siapa yang mau banget? Angkat tangannya. Terjadi dalam nama Yesus menurut imanmu. Jadilah orang percaya, orang Kristen yang memiliki iman yang kokoh teguh dalam Tuhan. Hari ini kita punya komitmennya, saudara. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika Tuhan beri waktu kesempatan untuk beribadah, kita beribadah. Kita melayani dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Jangan mata hati kita tertidur dan tertutup. Tapi kita mau bangun roh kita. Supaya kelak Tuhan panggil, Tuhan katakan, Marina, masuk bersama dengan aku. Engkau akan kugendong. Dan engkau akan ku berada di dalam pangkuanku, kata Tuhan. Bukan Tuhan bilang, maaf, aku gak mengenal engkau. Tuhan, kan saya beribadah, tapi saya gak mengenal engkau, kata Tuhan. Tuhan, kan saya melayani khotbah di mimbar, tapi Tuhan bilang, saya gak mengenal engkau. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ketika saya menjalankan puasa ini, saudara, saya sebenarnya gak usah ngomong-ngomong ya, tapi ini saya memang, hati saya selalu bilang, Tuhan, saya gak mau ketika Tuhan panggil saya, Tuhan bilang, saya tidak mengenal engkau. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau jadi calo. Bandung, Bogor, semua pada naik ke Bandung, semua naik ke Bogor, saya ditinggal di Sukabumi. Namanya apa? Saya mau ikut dengan saudara ke Bandung. Saya mau ikut dengan saudara kemana, saudara? Ke surga? Saya juga mau ikut, saya gak mau walaupun khotbah saya ditinggal di dunia. Makanya saya terus berusaha introspeksi diri, sadar diri, dan saya membutuhkan Tuhan dengan cara apa? Saya belajar merendahkan hati saya, merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Dengan saya mengendalikan hidup saya dengan berpuasa. Minta Tuhan, tuntunanmu, hikmatmu turun atas aku. Karena aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena saya hidup, gak mau asal hidup di dunia, tapi saya gak menerima apa-apa. Tapi saya mau hidup menerima keselamatan. Mahkota kehidupan Tuhan beri buat saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Mulai berubah hari ini. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi jadi orang Kristen yang luar biasa. Jadi kesaksian membawa kemuliaan nama Tuhan. Ini berkat Tuhan akan mengalir. Berkat bangsa-bangsa akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Selama aku hidup, aku mau melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Iya. Mari saudara kita pergunakan waktu kita yang ada. Kita sadar bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Suatu saat, saudara dan saya akan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Namun satu hal ketika kita memiliki rohani yang tidak tertidur, rohani yang terus berjaga-jaga, iman yang teguh, setia pada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup.
Maka saya percaya, ketika kita hidup pun, kita mau melayani Tuhan. Ketika kita hidup pun, kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ada satu komitmen pada sore hari ini. Saudara mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Mari kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Saya undang untuk bangkit berdiri, angkat kedua tangan. Bila waktu kesempatan yang Tuhan beri sampai hari ini, kita komitmen, kita persembahkan. Hidup ini tuh pelayan itu. Anak-anak tempat ini jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Mari sama-sama kita suara. Mari kita tidak memikirkan sudah tidak berdaya. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan. Tidak salah. Hari ini kita mau komitmen sama Tuhan. Selama saya masih kuat, Tuhan, saya
Tuhan, ketika saya sakit, saya janji melayani itu. Kalau saya sembuh, tidak sudah. Hari ini kami berdoa. Selamat tinggal, selamat kesehatan, selamat keluarga. Tuhan mencurahkan dari selamat Tuhan beri kesempatan. Lagi melayani itu. Boleh menjadi berkat. Tetapi mengaku Tuhan satu hubungan dalam hidup kami. Selama kami kuat, selama kami hidup, kami mau menjadi berkat. Ketika kami mengalami kesusahan pun Tuhan, kami sudah jadi berkat. Kami tetap bersyukur. Kami berterima kasih. Dan hati kami hidup kami ada di hati Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang sudah mendengar firman. Roh Kudus bekerja dan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tidak sia-sia ya Tuhan. Karena firman-Mu terus mengarahkan dan menuntut pembimbing kami. Karena kami mau jadi anak-anak Tuhan yang memiliki roh yang tidak tertidur, tapi roh yang terus berjaga-jaga dan sadar bahwa kami mau dekat dengan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mengatakan amin. Tuhan berkati silakan. Saya kembalikan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sangat menguatkan kita semuanya. Haleluya, amin. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang begitu sangat baik bagi kami. Tuhan, apapun yang ada dalam diri kami, apapun yang kepunyaan kami, semua adalah milik-Mu ya Bapa. Tapi kami mau memberi yang terbaik buat-Mu pada hari ini Yesus. Biarlah setiap tangan yang sudah memberikan, Tuhan tahu, Tuhan mendengar setiap doa dan pergumulan setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Yesus. Tuhan sucikan dan kuduskan apa yang sudah kami berikan. Biarlah apa yang kami berikan boleh sungguh untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan di dalam rumah-Mu ada perbendaharaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Setiap tangan-tangan Tuhan. Haleluya. Saya minta Pak Hendra untuk doa syafaat, berdoa untuk bangsa dan negara, untuk bencana alam, juga untuk GKKI Penabur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Bapa untuk semua yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Amin. Tuhan. Biarlah hati kami meluap dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Firman-Mu dengan jelas mengatakan bahwa kami harus berjaga-jaga, bahwa kami harus Tuhan memakai hidup ini dengan penuh hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan, biar kami boleh belajar mengerti kehendak-Mu Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang ada kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami tidak mau lagi terlena, kami tidak mau lagi tertidur, apalagi sampai kami ketinggalan Tuhan. Yeah. Tapi kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, masuk di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu hidup ini sangat singkat, sungguh-sungguh sangat singkat Tuhan. Amin. Biarlah hati kami boleh selalu memandang Tuhan. Hidup kami boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah hati kami boleh belajar taat dan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Amin. Biarlah Kau mengajar umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk selalu mengerti rencana Tuhan dan mau ambil bagian di dalam kehidupan ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah hidup ini boleh lebih berarti Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu boleh menguatkan kami, menegur kami Tuhan, menolong kami, sehingga kami boleh semakin intim dan erat di dalam Kau. Sebab kami sadar dan kami mengerti kami tidak dapat berbuat sesuatu di luar Engkau. Kami sangat perlu Kau Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, yang menjamah setiap kami, yang memampukan setiap kami untuk kami lebih sungguh-sungguh berjalan dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, negara ini sangat memerlukan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu mari Kau
Kami menopang negara ini lewat doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati negara ini, menolong Tuhan, sehingga negara ini boleh tetap berdiri, boleh tetap ada sebagaimana Engkau tolong Bapa, sehingga negara ini boleh tetap Engkau berkati Tuhan. Dijauhkan dari setiap krisis-krisis yang banyak terjadi melanda di berbagai belahan bumi ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan kuasa-Mu Tuhan menjamah menolong, membebaskan negara ini, sehingga negara ini boleh tetap menjadi negara yang diberkati Tuhan, melewati setiap badai gelombang, setiap persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini Tuhan, boleh Engkau lalui Tuhan, sehingga negara ini diberkati Tuhan. Semuanya Tuhan akan tolong Bapa lewat pesta demokrasi akan terjadi di bulan Februari. Biarlah kami boleh semua ikut ambil bagian Tuhan, dan kami boleh mendapatkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berkenan di hati-Mu Tuhan, sehingga boleh melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong semuanya berjalan dengan baik, dijauhkan dari setiap usaha-usaha yang ingin mengganggu jalannya pemilu ini Tuhan. Tuhan akan tolong Bapa, kekuatan dari ABRI yang pertahanan yang akan menjaga, melindungi Tuhan setiap pemilu ini Tuhan, boleh Engkau tolong Bapa. Mari Tuhan, kami percaya bencana-bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa lalui dan melewati dari tengah-tengah kami Tuhan, umat-umat-Mu yang percaya, dan Tuhan akan tolong kami melewati semuanya Tuhan, sebab itu tidak akan menimpa kami bagi orang-orang yang berseru dan memohon kepada Tuhan. Biarpun Tuhan terjadi di berbagai tempat di negeri ini Tuhan, Engkau akan yang tolong Bapa lalui Tuhan. Engkau juga akan membela umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga akan memberkati hamba-Mu Pak Yusuf, Ibu Lani, yang akan terus Tuhan Kau pakai di tempat ini menjadi alat-Mu Tuhan. Tuhan bukakan, singkapkan terus rahasia firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh diperkaya oleh kuasa-Mu Tuhan, dan kami boleh mengerti lebih jauh akan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau yang akan topang, Engkau yang akan menolong Bapa. Teristimewa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Tuhan akan tolong Bapak, sediakan dana juga untuk keperluan-keperluan, dan kami percaya Tuhan, Kau akan tolong gedung ibadah yang dirindukan Tuhan, boleh kami dapatkan dengan iman dan percaya Tuhan. Mari Tuhan Kau terus topang hamba-Mu, Kau tolong umat-umat-Mu di tempat ini, boleh senantiasa terus mendukung dalam doa, dalam setiap pengharapan kami kepadamu. Iman kami boleh ditambah-tambahkan Tuhan, boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengalaskan setiap doa kami ini hanya di dalam satu nama Yesus yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu pada Bapa di surga, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tempat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhanku. Terima kasih kalau malam hari ini Tuhan beri kesempatan kami untuk hadir di tempat ini. Baik yang mengikuti live streaming Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah, untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak, bela pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum. Kami percaya Tuhan, ibadah kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami percaya tangan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati kami. Mari saudara, terimalah berkat, pulanglah bawa berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera dan sukacita
yang Tuhan beri dalam kehidupanmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan memberikan minyak yang baru, anggur yang baru, bahkan gandum yang baru dicurahkan dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kekayaan bangsa-bangsa turun mengalir di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak berhemat, engkau tidak kekurangan. Engkau mengalami berkat-berkat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah di rumah-rumahmu, berkemah di usahamu, di bisnis, ekonomi, pekerjaan, sekolahmu. Tuhan yang berkemah memagari engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat Tuhan dengan iman percaya kami. Yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati.